Bab 496, di bawah langit, siapa yang bisa menghentikanku? Memikirkan hal ini, Xuan Wuji menyeringai dengan kejam. Ketika dia membuka susunan penghalang pertahanan Istana Kekaisaran Dewa Iblis, dia bermaksud menggunakannya untuk menghentikan mereka. Tanpa teknik rahasianya, membuka susunan yang menutupi Istana Kekaisaran Dewa Iblis akan sulit. Xuan Wuji pernah mengalami kegagalan saat pertama kali mencoba membuka portal ke medan perang kuno, dan hal itu telah menarik perhatian semua hiu yang mencoba memanfaatkan usahanya. Setelah dia mengecoh mereka, dia berencana untuk mengambil akar naga nirwana dan pergi melalui susunan transmisi, menjebak semua orang yang sombong dan merasa benar sendiri ini di Istana Kekaisaran Dewa Iblis. Bahkan jika dia tidak bisa menjebak mereka selamanya, dia masih bisa mengulurnya selama 8-10 tahun. Selama waktu itu, dia bisa dengan tenang memanggil binatang suci Leviathan raksasa yang ditinggalkan Kaisar Iblis di dunia. Setelah dia mengalahkan Giant Leviathan Saint Beast yang menstabilkan dunia yang rusak ini, dunia ini akan menjadi lebih rapuh dan berbahaya. Siapa yang tahu apakah orang-orang ini akan mampu bertahan hidup atau tidak? Jika sosok jalan lurus ini menghilang, dan Xuan Wuji juga memperoleh Giant Leviathan, maka dia akan dapat dengan mudah mendominasi wilayah Cakrawala Selatan dan mengembangkan wilayah Demon Laut Selatan. Dia bahkan bisa menggunakan akar naga nirwana untuk dengan cepat melewati tahap penghancuran kehidupan lainnya dan meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat itu, wilayah Demon Laut Selatan akan benar-benar naik ke tingkat sekte kelas 5 menengah. Ini adalah rencana sempurna Xuan Wuji. Namun, dia tidak mengira bahwa susunan kuno Taman Pengobatan Kaisar Iblis akan sekuat itu. Rencana Xuan Wuji untuk menerobosnya telah dikalahkan, dan mimpinya lenyap menjadi abu. Namun melalui liku-liku kehidupan, fajar datang setelah malam. Dia tidak tahu siapa yang menerobos penghalang itu atau bagaimana caranya, tapi salah satu dari mereka yang disebut Grand Master Formasi Susunan pasti beruntung bisa melakukannya. Singkatnya, formasi susunan kuno secara tak terduga telah terbuka, dan Xuan Wuji mengandalkan kekuatan kasarnya sendiri untuk mencuri akar naga nirwana. Meskipun dia merasa ada sesuatu yang aneh, dan ada sesuatu yang mencurigakan tentang semua ini, kenyataannya adalah Xuan Wuji telah dengan kuat memperoleh akar naga nirwana. Saat ini, dia tidak perlu memikirkan apa yang telah terjadi. Xuan Wuji tidak serakah. Dia tidak mengira bahwa dia bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace sejak awal. Jika dia bisa mendapatkan akar naga nirwana dan mencuci sumsumnya secara menyeluruh, dan juga mendapatkan binatang suci Leviathan raksasa setelahnya, maka tujuannya akan tercapai. Dengan akar naga nirwana, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan mampu menerobos ke alam laut ilahi. Setelah dia mencapai alam laut ilahi, dia akan dianggap sebagai kaisar yang tak tertandingi. Ini adalah keinginan terbesar dan obsesi tunggal Xuan Wuji. Selama dia bisa mencapai ini, tidak ada hal lain yang penting. Saat ini, susunan transmisi hanya berjarak 1000 kaki. Xuan Wuji tersenyum seperti orang gila. Kesuksesan. Jika orang tua ini punya waktu 100 tahun lagi, maka aku akan mencapai alam laut ilahi dan menyatukan seluruh wilayah Cakrawala Selatan. Bang! Serangan Nanyun Wang menghantam penghalang yang diciptakan oleh Manik Pesona. Namun, penghalang itu hanya berguncang, tidak pecah. Istirahatlah untukku. Abbot Whitebrow menyerang secara bersamaan. Dia mengulurkan telapak tangannya ke arah penghalang, dan cahaya Buddha emas yang tak terhitung jumlahnya menyala saat telapak tangan emas menabrak penghalang dengan suara ledakan. Penghalang itu tiba-tiba tenggelam, tampak sangat rapuh. Ada sidik jari besar di dalamnya, tapi tetap tidak pecah. Pada saat ini, Xuan Wuji telah melangkah ke barisan transmisi. Saat dia melihat Nanyun Wang dan kepala biara Whitebrow menyerang penghalang, Xuan Wuji tertawa. Manik pesona ini tidak akan mudah dipatahkan. Nanyun, Whitebrow, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Xuan Wuji, akan menerima semua hinaan ini begitu saja? Akulah yang menemukan surat Kaisar Iblis di reruntuhan kuno. Akulah yang menghabiskan 10 tahun waktu dan tenaga yang melelahkan, dan bahkan tidak ragu-ragu untuk memulai perang di Laut Selatan, semuanya demi mendapatkan akar naga nirwana. Anda tidak melakukan apapun, namun Anda berencana untuk berbagi hasil usaha saya. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu melakukan itu? Saya akan memberi Anda beberapa saran secara gratis. Tanpa teknik rahasiaku, menerobos formasi susunan yang melindungi Istana Kekaisaran akan sangat sulit. Faktanya, itu tidak lebih mudah daripada menerobos formasi susunan di kebun obat. Hahaha, Nanyun, Whitebrow, kuharap aku bisa melihatmu menembus penghalang 10 tahun dari sekarang. Saat Xuan Wuji berbicara, kulit Nanyun Wang dan kepala biara Whitebrow menjadi sangat jelek. Mereka telah membantu menerobos formasi susunan Istana Kekaisaran, jadi mereka sangat menyadari betapa sulitnya hal itu. Tanpa Xuan Wuji, itu tidak akan mudah sama sekali. Kepala biara Whitebrow mendesis marah. Dia mengulurkan telapak tangannya, segel telapak tangan Buddha cerah hancur. Bang! Penghalang itu berguncang dengan keras. Meskipun ia menerima serangan dari kekuatan penuh dari segel telapak tangan Buddha cerah, namun ia tidak pecah, hanya menjadi semakin redup, seolah-olah ia menghabiskan banyak energi untuk memblokir serangan dari kepala biara Whitebrow ini. Hehe, aku mendorongmu untuk menyimpan kekuatanmu. Bahkan jika kamu menerobos penghalang, sekarang sudah terlambat bagimu. Saat Xuan Wuji berbicara, Xuan Yuki juga melayang ke barisan transmisi dan berdiri di sisinya. Nanyun Wang, kuil Zen Agung, tunggu aku.
Setelah lelaki tua ini mencapai alam laut ilahi dan menjadi kaisar yang tak tertandingi, saya pasti akan mengunjungi rumah Anda satu persatu. Pada saat itu, di bawah langit wilayah Cakrawala Selatan, wilayah 5 elemen, wilayah Zen Agung, atau bahkan seluruh Laut Selatan, siapa yang dapat menghentikanku? Mereka hanya bisa menundukkan kepala dan berjanji setia kepada Xuan Wuji. Xuan Wuji berbicara dengan penuh semangat dan semangat tinggi. Ini adalah mimpinya selama 1000 tahun terakhir. Sekarang, hal itu sudah dekat dan akan segera terwujud. Pada saat ini, menikmati kejayaannya di depan musuh-musuhnya, dia sangat bersemangat, gembira, dan pikirannya sangat lancar. Hanya bisa dikatakan bahwa tekanan psikologis yang diciptakan oleh tahapan penghancuran kehidupan terlalu besar. Bahkan dengan seseorang yang serius dan licik seperti Xuan Wuji, ketika mereka melihat belenggu penghancuran kehidupan tiba-tiba hancur di depan mereka, matanya terangkat tinggi dalam ekstasi dan kegembiraan. Harus diketahui bahwa dia telah mencapai ranah inti berputar yang ekstrim sebelum dia berusia 100 tahun. Namun setelah itu, gunung besar yang dikenal sebagai penghancuran kehidupan telah menekannya selama hampir 1000 tahun. Sepanjang masa-masa sulit ini, ia tak mampu melepaskan kegelisahan yang ia ciptakan di dalam hatinya. Begitu seseorang yang berdiri dengan bangga akhirnya terbebas dari masalahnya, kegilaan dari katarsis mereka akan menjadi lebih gila daripada orang kebanyakan. Xuan Wuji, kamu terlalu sombong. Akar naga nirwana hanya meningkatkan peluang Anda untuk berhasil melewati penghancuran kehidupan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi? Mungkin pada upayamu berikutnya untuk melewati penghancuran kehidupan, kamu akan terbakar menjadi abu dan mati. Nanyun Wang berteriak dengan marah, terengah-engah. Dia terus-menerus menyerang penghalang seperti orang gila sambil berteriak pada Xuan Wuji. Hahaha, orang tua ini tentu saja punya rencana cadangan, hanya saja kamu tidak mengerti. Apakah menurut Anda harta karun kuno ini begitu sederhana? Saya, Xuan Wuji, telah bersiap untuk memasuki alam laut ilahi selama hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak memahami semua ini? Nilai dari akar naga nirwana ini jauh melampaui imajinasimu. Tidak hanya dapat meningkatkan kemungkinan melewati penghancuran kehidupan, tetapi juga dapat mencuci sumsum seseorang, menyebabkan budidaya seorang seniman bela diri mencapai tingkat yang lebih tinggi. Namun, Anda tidak perlu khawatir tentang semua ini. Yang terbaik adalah kamu mencari cara untuk meninggalkan istana kekaisaran Dewa Iblis sebelum dunia yang rusak ini runtuh menimpamu. Saat Xuan Wuji berbicara, kebencian Nanyun Wang begitu dalam hingga dia hampir menghancurkan giginya sendiri. Ketika mereka pertama kali memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, dia sudah menebak trik apa yang dimiliki Xuan Wuji, dan selalu bersiap. Namun, karena dia tidak memiliki surat Kaisar Iblis dan Xuan Wuji juga tidak mengizinkannya melihatnya, dia secara alami ditempatkan pada posisi pasif. Namun, dengan peluang seperti itu di depannya, Nanyun Wang telah masuk meskipun dia tahu semua risiko yang ada. Namun, dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Istirahatlah untuk biksu tua ini. Abbot Whitebrow menghantamkan telapak Buddha cerahnya ke penghalang sekali lagi, ingin menghancurkan pesona ini. Pada saat ini, terdengar suara erangan keras seolah pesonanya telah kewalahan dan akan hancur. Xuan Wuji tersenyum dan berkata, segel telapak tangan Buddha cerah benar-benar layak disebut sebagai teknik budidaya tertinggi kuil Zen Agung. Tapi sayang sekali, sudah terlambat. Saya mendesak kuil Zen Agung untuk menjaga mantra Zen Agung dalam kondisi baik. Mungkin dalam 10 tahun, lelaki tua ini akan datang untuk melihatnya. Dikatakan bahwa metode kultivasi Buddhis dapat melengkapi metode kultivasi dari jalur iblis. Saya bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak. Kamu terlalu kurang ajar. Xuan Wuji, biksu tua ini bersumpah kepada Buddha Agung bahwa dalam hidupku aku akan menghancurkan semua iblis jahat di Laut Selatan. Abbot Whitebrow telah benar-benar kehilangan ketenangannya yang dulu. Saat ini, janggut dan rambutnya terangkat ke atas, ekspresinya muram, seperti gajah jahat. Haha, Buddha, apa itu Buddha? Apakah itu ada? Dengan kekuatan tanpa akhir, saya akan menjadi Buddha. Aku akan menjadi Tuhan. Nasibku akan dikendalikan oleh aku dan aku sendiri. Masa depan wilayah Demon Laut Selatan juga akan ditulis olehku, Xuan Wuji. Aku akan mengembalikan kejayaan kota Silen Demon Emperor di masa lalu dengan tanganku sendiri. Setelah aku mencapai alam laut ilahi, di bawah langit, siapa yang bisa menghentikanku? Susunan transmisi, mulai. Saat Xuan Wuji berbicara, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya. Susunan transmisi kuno di bawahnya memancarkan kilatan cahaya. Namun, cahaya ini bersinar selama beberapa saat sebelum meredup. Sesaat kemudian, keadaan menjadi sunyi senyap. Tetua wilayah Demon Laut Selatan yang berdiri di belakang Xuan Wuji berdiri di barisan transmisi, tidak bergerak sama sekali. Xuan Wuji tertegun sejenak. Para tetua wilayah Demon Laut Selatan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi, wajah cantik Xuan Yuki yang selalu pendiam dan mempesona memucat. Apa yang salah? Xuan Wuji panik sejenak, tapi segera menjadi tenang. Sebelumnya, dia telah menyelidiki susunan transmisi ini dan menemukan bahwa susunan transmisi tersebut dapat digunakan. Dia mengingat metode untuk memulai formasi susunan dari Sleep Giok Kaisar Iblis, itu seharusnya tidak salah. Xuan Wuji menghentakkan kakinya lagi, transmisi, mulai. Seolah-olah harapan sedang sekarat, tidak ada sedikit pun perubahan pada pemandangan di sekitarnya. Namun, di sisi lain,
Kepala Biara White Brow dan Nanyun Wan melanjutkan serangan habis-habisan mereka pada penghalang sihir. Penghalang itu hampir hancur. Saat itu juga, Xuan Wuji merasakan tubuhnya menegang. Dia merasa seolah-olah ada banyak burung gagak yang terbang di atasnya. Bajingan, apa masalahnya? Kakak magang senior, ada apa? Xuan Yuki bertanya, juga gugup. Apakah formasi susunan kuno gagal? Bagaimana mereka bisa seberuntung itu? Selama ini, tidak ada formasi susunan kuno Istana Kekaisaran Dewa Iblis yang gagal, jadi bagaimana mungkin formasi ini saja yang gagal? Para tetua wilayah di Laut Selatan lainnya merasakan kulit kepala mereka kesemutan, dan lutut mereka melemah. Kekuatan mereka terbatas. Jika susunan transmisi ini gagal, maka Xuan Wuji akan dapat melarikan diri. Bagi mereka, kemungkinan besar ini berarti kematian. Transmisi, berangkat. Dengan satu upaya terakhir, Xuan Wuji memutuskan bahwa masalahnya bukan pada metodenya untuk mengaktifkan susunan transmisi, melainkan ada masalah dengan susunan transmisi itu sendiri. Sekarang, Xuan Wuji yang biasanya tenang merasakan keringat menetes di dahinya. Dari suasana hatinya yang bersemangat beberapa saat yang lalu, Xuan Wuji dapat melihat pemandangan mencapai alam laut ilahi dan memimpin wilayah setan Laut Selatan untuk menaklukkan wilayah Cakrawala Selatan. Tapi sekarang, dia tidak berdaya. Hanya dengan 4 orang, bagaimana dia bisa melawan banyak sekali kekuatan besar lainnya? Xuan Wuji merasa seolah-olah dia telah jatuh dari surga ke neraka. Sial, saya ditipu. Bab 497, Kajang Naga Nirwana kedua. Dalam 10 tahun terakhir ini, Xuan Wuji telah mengumpulkan banyak informasi tentang formasi susunan kuno. Bukan hanya itu, surat Kaisar Iblis memiliki penjelasan yang sangat jelas dan sederhana tentang cara mengaktifkan susunan transmisi. Xuan Wuji tidak berpikir bahwa dia melakukan kesalahan. Namun, kenyataannya formasi susunannya belum dimulai. Surat Kaisar Iblis seharusnya tidak salah dalam hal ini. Mungkinkah, saat sejumlah petunjuk kecil berkumpul, Xuan Wuji merasakan rasa tidak nyaman yang semakin besar di hatinya. Dia dipenuhi dengan perasaan kuat bahwa dia telah ditipu oleh seseorang. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan apa yang telah terjadi. Dengan ledakan yang menggelegar, penghalang pesona yang dia pasang tiba-tiba dihancurkan oleh Nanyun Wang dan kepala biara White Brow. Kotoran, Xuan Wuji terkejut, jangan menyerang, ada kata-kata yang ingin saya ucapkan. Kamu bisa berbicara di neraka. Nanyun Wang sudah dipenuhi amarah yang membara. Begitu dia bergegas ke depan, dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya, dan niat membunuh yang kental muncul dari tubuhnya. Pedangnya ditebas. Cahaya pedang menembus ruang, langsung mengiris ke arah Xuan Wuji. Brengsek, Xuan Wuji tidak dapat berbicara, dia hanya dapat menanggapi serangan itu. Dia harus melindungi Xuan Yuki dan yang lainnya, jadi dia tidak dapat menghindari serangan ini. Dan di aula sempit ini, tidak ada ruang untuk dihindari. Xuan Wuji mengeluarkan tombak harta karun tingkat surga dari cincin spasialnya, dan menusukkannya ke energi tombak Nanyun Wang. Cepat mundur. Wajah menawan Xuan Yuki memucat dan dia dengan cepat mundur bersama 2 tetua penghancur kehidupan lainnya. Nanyun Wang dan kepala biara White Brow adalah 2 master penghancur kehidupan tingkat ketiga teratas. Jika mereka menggabungkan kekuatan mereka untuk melawan Xuan Wuji, gelombang kejutnya akan sangat menakutkan. Nanyun Wang, berhenti. Saya juga ditipu oleh orang lain. Situasinya terlalu rumit. Dan di tengah pertempuran, pikiran Xuan Wuji menjadi kacau. Dia tidak tahu siapa yang merencanakan segalanya dengan mata yang begitu maha kuasa. Mereka tidak hanya mengantisipasi segala sesuatunya sampai tingkat ini, tetapi mereka juga melakukannya dengan sangat cermat. Pencuri tua Xuan, kata-katamu tidak berguna mulai sekarang. Orang tua ini tidak akan lagi mempercayai kata-katamu lagi, atau 800 tahun terakhir hidupku hanyalah sia-sia. Serangan Nanyun Wang bagaikan angin, gelombang darah mengerikan memenuhi udara. Dia sama sekali tidak memberi kesempatan pada Xuan Wuji untuk berbicara. Dia hampir terjebak di Istana Kekaisaran Dewa Iblis sementara Xuan Wuji melarikan diri dengan membawa harta karun itu. Dan itu akan menjadi 8-10 tahun yang sangat menyedihkan. Dalam situasi seperti ini, bagaimana mungkin Nanyun Wang mempercayai kata-kata Xuan Wuji lagi? Kekuatan Xuan Wuji sedikit lebih lemah dari kekuatan Nanyun Wang. Tapi, dia memiliki harta karun surgawi. Dalam hal kekuatan tempur sebenarnya, dia sedikit lebih kuat dari Nanyun Wang. Namun Nanyun Wang juga memiliki kepala biara White Brow. Kepala biara White Brow juga bingung mengapa Xuan Wuji tidak lolos melalui rangkaian transmisi. Tapi sekarang, dia tidak bisa memikirkan alasannya. Tidak peduli apa yang terjadi, dia harus bergabung dengan Nanyun Wang untuk menghancurkan Xuan Wuji. Dia akan berbicara lagi setelah mendapatkan akar naga nirwana dan surat Kaisar Iblis. Xuan Wuji yang lumpuh akan lebih mudah dikendalikan. Dan semuanya akan menjadi jelas setelah dia bisa membaca surat Kaisar Iblis. Kenapa dia harus mengikuti Xuan Wuji dan mendengarkan omong kosongnya? Segel telapak tangan Buddha yang cerah. Kepala biara White Brow menekan telapak tangannya. Sebuah tangan emas besar jatuh di udara, membuat semuanya kewalahan. Anda bajingan. Xuan Wuji juga mengamuk karena marah. Dia telah ditipu, tetapi sebelum dia mengetahui siapa yang melakukannya, dia diserang dengan kejam oleh Nanyun Wang dan kepala biara White Brow. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Jangan berpikir bahwa aku, Xuan Wuji, takut padamu, hancurkan aku. Mata Xuan Wuji bersinar dengan cahaya suram.
Tombaknya menusuk ke arah telapak tangan emas raksasa itu. Bang! Segel telapak tangan Buddha cerah tertusuk oleh tombak Xuan Wuji, namun ia juga terlempar ke belakang karena kekuatan tersebut. Pada saat ini, semua orang terlibat dalam pertempuran dengan tetua wilayah Demon Laut Selatan lainnya. Melihat bahwa mereka dikelilingi oleh para tetua yang mengancam dari semua sisi, ketiga tetua wilayah Iblis Laut Selatan merasa pahit di hati mereka, kaki mereka kram. Bahkan Xuan Yuqi yang selalu menawan dan cantik pun sangat pucat. Adapun dua tetua lainnya, wajah mereka merah seperti hati. Saat para tetua terlibat dalam huru-hara yang kejam, hanya ada Lin Ming yang tersisa di kebun obat Kaisar Iblis. Adapun kuil Zen Agung dan semua sekte kecil yang diwakili oleh Divine Phoenix Island, mereka sudah memiliki kesepakatan bersama, jadi mereka secara alami mengejar Xuan Wuji. Mereka tidak berharap mendapatkan batang utama dari akar naga nirwana, namun mereka akan puas hanya dengan setengah dari akar rambut. Setelah melewati beberapa cobaan dan kesengsaraan, hanya ada lebih dari 20 sesepuh yang masih hidup. Jika keempat orang dari wilayah Demon Laut Selatan tersingkir, hanya akan ada sekitar 17 atau 18 tetua yang tersisa. Sedangkan untuk rambut akar ada 9. Jika mereka bisa melenyapkan wilayah Demon Laut Selatan dan juga memainkan peran yang cukup besar dalam melakukan hal tersebut, diharapkan mereka bisa mendapatkan setengah akar rambut. Kebun obat Kaisar Iblis telah langsung dibersihkan. Lin Ming, tentu saja, ditinggalkan di kebun obat Kaisar Iblis. Tentu saja tidak mungkin bagi Mu Fengxian untuk membawa Lin Ming bersamanya, belum lagi Lin Ming sangat lambat. Masalah terbesarnya adalah begitu pertempuran sengit dimulai, akan mudah bagi Lin Ming untuk terjebak dan mati secara tidak sengaja. Lin Ming menekan kegembiraan di hatinya. Dia memejamkan mata, lalu diam-diam menghitung waktu. Satu tarikan napas waktu, 2, 3. Susunan transmisi berjarak 10 mil jauhnya dari kebun obat Kaisar Iblis, dan persepsi penatua tertinggi penghancur kehidupan yang normal hanya meluas beberapa ribu kaki di dunia yang rusak ini. Lin Ming punya cukup waktu untuk membuka formasi susunan kuno Taman Obat. Juga, mereka sedang mengejar dengan sengit saat ini. Kecil kemungkinan mereka akan memperhatikannya di sini. Setelah 10 napas waktu, Lin Ming memperkirakan bahwa orang-orang tua penghancur kehidupan itu telah meninggalkan jangkauan di mana mereka bisa merasakan Taman Obat Kaisar Iblis. Tidak peduli apa yang dia lakukan sekarang, dia akan aman. Lin Ming menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membuka matanya. Kebun obat Kaisar Iblis memiliki susunan kuno pada intinya yang pada dasarnya dibagi menjadi dua susunan utara dan selatan yang terpisah. Ada dua akar naga nirwana, masing-masing disegel secara terpisah dalam formasi susunan. Kedua formasi susunan tersebut saling mendukung satu sama lain. Xuan Wuji tidak dapat memahami prinsip di balik ini, jadi dia hanya bisa mencoba menghancurkan keduanya sekaligus. Adapun Lin Ming, dia mampu membuka formasi arai satu per satu. Untuk membantu Xuan Wuji merebut akar naga nirwana, Lin Ming telah membuka formasi susunan selatan. Adapun yang utara, dia belum menyentuhnya. Dengan demikian, akar naga nirwana bagian selatan telah diambil, tetapi akar naga nirwana bagian utara tidak bergerak sama sekali. Dalam mengejar kekayaan, seringkali terdapat risiko yang setara, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk melakukannya. Jika dia kehilangan kesempatan ini, dia tidak akan memilikinya lagi. Lin Ming melangkah maju, tubuhnya melompat maju seperti pegas yang sangat terkompresi. Dia terbang menuju simbol arai pertama di dekatnya dan menamparkan telapak tangannya, langsung mengubah strukturnya. Simbol arai pertama, penetrasi energi. Dalam beberapa jam terakhir, Lin Ming telah melakukan simulasi pembukaan formasi arai berkali-kali. Semua ini untuk menghemat waktu. Bagi Lin Ming saat ini, waktu adalah kehidupan. Siapa yang tahu kapan orang-orang tua penghancur kehidupan itu akan kembali. Jika Xuan Wuji berhasil melarikan diri melalui susunan transmisi, orang-orang tua itu akan segera kembali. Lin Ming tidak akan punya banyak waktu. Tapi, susunan transmisi itu telah diutak-atik oleh Lin Ming. Lin Ming benar-benar ingin melihat ekspresi seperti apa yang dimiliki Xuan Wuji. Jika pria itu menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Lin Ming, dia mungkin akan memakan hatinya sendiri. Jika dia tidak bisa melarikan diri, pasti akan terjadi pertempuran sengit. Ini memberi Lin Ming lebih banyak waktu. Lin Ming yakin bahwa rencananya cukup solid. Bahkan jika orang-orang tua itu merasa ada yang tidak beres setelah pertempuran dan kembali, itu masih memakan waktu sekitar 1/4 jam hingga setengah jam. Itu lebih dari cukup waktu bagi Lin Ming untuk menyelesaikan semua yang ingin dia lakukan. Membuka susunan kuno taman obat biasanya tidak memakan banyak waktu. Tapi, Lin Ming telah mempersingkat ini menjadi ekstrim. Ini karena dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencoba sesuatu yang lain. Susunan kuno di taman obat itu seperti kunci kombinasi yang rumit. Arai kuno hanya akan terbuka jika dia membuat perubahan yang benar pada setiap struktur simbol arai. Lin Ming bergerak seperti angin, dengan cepat berlari di antara 36 simbol arai kuno. Setelah hanya beberapa saat, semua struktur energi simbol arai telah diubah oleh Lin Ming. Saat dia selesai, seluruh formasi susunan mulai memancarkan cahaya putih kabur. Pada saat itu, hati Lin Ming tercekat di tenggorokannya. Tolong jangan ada yang salah. Selama belasan napas waktu yang diperlukan untuk membuka formasi susunan, telapak tangan Lin Ming menjadi licin karena keringat. Matanya bersinar dan dia menahan napas saat dia menatap penghalang yang melindungi akar naga nirwana. Hah! Saat formasi susunan terbuka,
energi sedingin es yang luas, tak berujung, menyebar. Lin Ming hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang di seluruh tubuhnya. Dia dengan paksa memutar esensi sejatinya hingga batasnya, dan nyaris tidak mampu menahan serangan energi sedingin es ini. Energi dingin yang luar biasa. Lin Ming dalam keadaan siaga penuh. Saat formasi susunannya terbuka sepenuhnya, dia melesat ke depan, langsung tiba di dekat akar naga nirwana. Dia membungkus esensi sejati di kedua tangannya, dan kemudian mengulurkan tangan ke arah akar naga nirwana. Tangan Lin Ming menggigil karena kegembiraan. Itu miliknya. Ini adalah materi surgawi yang dirindukan oleh para tetua tertinggi penghancur kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dalam mimpi mereka, akar naga nirwana. Akar naga nirwana dipelintir seperti ginseng, dan seluruhnya berwarna abu-abu tua. Itu terlihat sangat biasa-biasa saja, kecuali bulu-bulu akar yang saling menempel seperti naga bertanduk. Ini adalah tumbuhan spiritual yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Bahkan di alam para dewa, akar naga nirwana akan dipanen setelah 10.000 tahun, itu tidak akan dibiarkan tumbuh selama puluhan ribu tahun. Hanya ada sedikit sekte yang bersedia menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menanam ramuan obat. Dan ini karena banyak sekte sendiri yang tidak ada selama puluhan ribu tahun. Alasan mengapa akar naga nirwana ini bisa tumbuh dalam waktu yang lama adalah sepenuhnya kebetulan, serangkaian keadaan yang digabungkan menjadi satu. Di seluruh benua tumpahan langit, tidak banyak material surgawi yang memiliki nilai jauh lebih besar dari ini. Saat Lin Ming menyentuh akar naga nirwana, jantungnya berdebar kencang. Meskipun dia telah membungkus tangannya dengan esensi sejati, dia masih merasakan energi sedingin es menembus telapak tangannya, dan bahkan ada aliran samar energi sedingin es yang mengalir melalui meridiannya, menyebar ke sumsum tulangnya, itu sangat nyaman. Sulit dipercaya, aku hanya memegangnya, tapi aku bisa merasakan akar naga nirwana beresonansi dengan sumsum tulangku. Seolah-olah ini lahir untuk Chaotic Virtuous Combat Meridian. Lin Ming dengan hati-hati dan cepat mengambil tanah di sekitar akar naga nirwana. Dia segera membersihkannya, bahkan tidak membiarkan rambut akar terkecil pun terlepas. Kemudian, setelah beberapa saat, Nirvana Dragon Root yang lengkap diambil oleh Lin Ming. Dia meletakkannya di dalam kotak giok yang telah dia siapkan dan kemudian mengemasnya dengan sebagian tanah, membungkus kembali akar naga nirwana sepenuhnya. Kemudian dia menempelkan segel ke kotak giok dan menyimpannya dengan hati-hati. Tumbuhan spiritual semacam ini masih hidup, tidak dapat dimasukkan ke dalam cincin spasialnya. Bab 498, memasuki gua sekali lagi. Ini akhirnya menjadi milikku. Saat Lin Ming menyimpan kotak giok itu, dia merasa seolah-olah semua yang terjadi adalah mimpi. Harus diketahui bahwa sebelumnya, ada lebih dari 30 orang penghancur kehidupan lama yang semuanya mencoba untuk mendapatkan akar naga nirwana bersama-sama. Mereka telah mengambil risiko yang tak terhitung jumlahnya dan berkelana ke istana kekaisaran Dewa Iblis, dan lebih dari selusin tetua tertinggi penghancur kehidupan telah binasa karenanya. Xuan Wuji telah dengan hati-hati menghabiskan 10 tahun dengan penuh kehati-hatian dan perhitungan, dan dia bahkan tidak ragu-ragu untuk memulai perang di Laut Selatan demi hal itu. Tapi sekarang, akar naga nirwana tergeletak di dalam kotak gioknya sendiri, dalam keadaan utuh dan tidak terputus tanpa ada satupun akar rambut yang hilang. Proses mendapatkannya tampak sangat mudah, dia bahkan tidak perlu bertarung. Namun, kebenarannya adalah untuk Lin Ming, dia telah membayar harga yang mahal. Setelah dia memasuki medan perang kuno ini, Lin Ming terlibat dalam pertempuran sengit dengan wilayah Demon Laut Selatan. Dia telah menelan pil darah merah dan menghabiskan hidupnya seperti lampu di ujung sumbunya, hampir mati dalam prosesnya. Kemudian, dia disergap dan dikhianati oleh orang lain, dan harus berpisah dengan Mu Qianyu dalam keadaan hidup atau mati. Dia telah membakar esensi darahnya, meledakkan segel minum darahnya, dan mendorong dirinya hingga batas maksimal untuk melarikan diri dari rahang kematian. Dia telah menelan pecahan jiwa Kaisar Iblis, dan niat bela diri samsara miliknya telah runtuh beberapa kali, hampir membuatnya menjadi idiot. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memperoleh terlalu banyak informasi berharga. Lin Ming kemudian mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki istana kekaisaran Dewa Iblis, dan karena budidayanya terlalu rendah, dia hampir terbunuh di tangan Xuan Wuji. Dengan bahaya yang mengelilinginya dari semua sisi, Lin Ming berulang kali melepaskan semua yang dimilikinya, bahkan tidak ragu untuk meninggalkan luka tersembunyi di tubuhnya. Dia telah sepenuhnya menggunakan pil darah merah dan simbol pelarian, dan bahkan telah memakan 3 pil pengembalian yang. Akhirnya, pada saat-saat terakhir, dia menemukan kesuksesan dan memperoleh akar naga nirwana. Bagi Lin Ming, semua penderitaannya sekarang tidak sia-sia. Saat Lin Ming merasakan sentuhan hangat kotak giok di dadanya, hatinya dipenuhi dengan emosi. Ada banyak sekali talenta di dunia ini, namun sebenarnya sangat sedikit yang mampu menempuh jalan berliku menuju puncak seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang jenius pun yang berhasil sampai di sana yang tidak mendapatkan peluang keberuntungan yang sangat besar. Namun, orang-orang hanya memikirkan betapa besarnya peluang keberuntungan tersebut. Tidak ada yang memikirkan berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Di dunia ini, tidak ada peluang yang jatuh ke tangan seseorang tanpa konsekuensi. Kesempatan beruntung hanya bagi mereka yang bersiap. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bahkan jika 1000 peluang disajikan di hadapan mereka, itu tetap tidak berguna. Adapun takdir, kenyataannya itu hanyalah konsepsi ilusi. Untuk pemahaman Lin Ming, apa yang disebut takdir hanyalah perjuangan seorang seniman bela diri untuk mendapatkan peluang keberuntungan.
Pada akhirnya, ini adalah pengejaran dan ujian tekad seorang seniman bela diri untuk mencapai puncak seni bela diri, serta uji kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan mereka. Oleh karena itu, memperjuangkan keuntungan terbesar bagi diri sendiri adalah hal yang wajar yang harus dilakukan oleh seniman bela diri berbakat. Saat Lin Ming menyelesaikan urusannya di sana, dia melihat ke arah gua tempat tungku peleburan kosmik berada. Lin Ming sangat menyadari bahwa bahkan jika kekuatannya mencapai tahap kedua atau ketiga penghancuran kehidupan dan dia hidup selama 1000 tahun, dia tidak akan mampu membuat rencana yang sangat mudah. Bahkan jika dia menjadi seseorang yang setara dengan monster tua itu, mencapai langkah ini dan mendapatkan seluruh akar naga nirwana sudah sangat sulit. Dengan akar naga nirwana ini, dia akan mampu menyelesaikan tempering marrow sepenuhnya, hasil panennya sangat besar. Adapun Cosmic Melting Furnace, meskipun Lin Ming memiliki cara untuk menguraikan 8 naga jadi Light Array, Cosmic Melting Furnace jelas telah disegel dengan beberapa teknik misterius yang aneh oleh Kaisar Iblis. Mustahil baginya untuk mengambilnya, bahkan membuka tutupnya pun dipertanyakan. Setelah para tetua penghancuran kehidupan kembali, Lin Ming pasti akan mati. Tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkannya. Tapi seperti yang dipikirkan Lin Ming sebelumnya, setiap peluang keberuntungan diikuti oleh bahaya dan kesengsaraan. Jika dia tidak memperjuangkan setiap kesempatan yang ada padanya, maka dia hanya akan tetap menjadi pria biasa-biasa saja selama sisa hidupnya, tidak masuk akal baginya untuk berpikir untuk mencapai puncak seni bela diri. Lin Ming mengertakkan gigi. Bagaimanapun, dia tetap ingin mencoba. Jika dia tidak bisa membuka tutupnya maka dia akan menyerah. Sosok Lin Ming melintas beberapa kali dan dia tiba di gua. Gelombang panas masih mengepul seperti sebelumnya. Di tanah masih ada 2 tumpukan abu, ini berasal dari 2 tetua yang terkena cahaya merah fajar yang mematikan itu. Tubuh biksu berkepala besar di kuil Zen Agung telah dikumpulkan ke dalam peti mati oleh kepala biara White Brow. Dari 2 tumpukan abu ini, satu adalah penatua dari sekte kecil dan yang lainnya adalah seniman bela diri bebas. Setelah mereka meninggal, tidak ada seorang pun yang mengumpulkan abunya untuk mereka. Bagi seorang master yang memerintah wilayah mereka, seorang tetua tertinggi yang menentukan nasib orang lain yang tak terhitung jumlahnya, hingga berakhir seperti ini, kebrutalan dan kekejaman dari jalan seni bela diri dapat dilihat. Lin Ming sadar saat memikirkan ini. Waktu hampir habis, dan dia tidak bisa diganggu dengan abu ini. Dia mengingat metode untuk melewati arai cahaya giok 8 naga dan dengan hati-hati berjalan ke depan. Panas membara di udara menjadi semakin intens. Rasanya seperti dia sedang berjalan lebih jauh ke dalam gunung berapi. Mulutnya kering, dan setiap tarikan napasnya bagaikan aliran api yang masuk ke paru-parunya. Dengan setiap gelombang panas yang melonjak ke depan, Lin Ming merasakan sakit seperti jarum di wajahnya. Saat tatapannya jatuh ke 8 kolom naga melingkar Cosmic Melting Furnace, Lin Ming jelas merasakan energi besar dan kuno yang berasal dari kolom ini. Untuk membuka tungku, pertama-tama dia harus membuka arai cahaya naga giok 8. Lin Ming membungkus esensi sejati di telapak tangannya dan berjalan ke kolom naga melingkar pertama di dekatnya. Kolom naga yang melingkar itu tebal dan tinggi, tidak diketahui terbuat dari logam apa. Tingginya lebih dari 100 kaki, dan ada ukiran naga bertanduk yang terlihat seperti aslinya. Api merah tua keluar dari kolom. Pada saat ini, seolah-olah naga bertanduk masih hidup dan telah membuka rahang besarnya, terus-menerus mengeluarkan api merah fajar ke tungku peleburan kosmik. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Dia bermeditasi sejenak pada rumus hukum, dan kemudian dengan lembut menyekat 3 titik pada kolom naga yang melingkar. Dengan suara berderak ringan, cahaya kolom naga yang melingkar mulai meredup. Sosok Lin Ming melintas, dan dia tiba di kolom naga melingkar lainnya. Kali ini, dia mengubah metode dan menekan jarinya 5 kali pada kolom. Akhirnya, cahaya kolom naga melingkar kedua juga meredup seperti yang pertama. Setelah mencapai kolom naga melingkar lainnya, Lin Ming mengulangi metodenya. Setelah 10 napas waktu, 8 tiang naga yang melingkar bergetar serempak, dan auman rendah naga memenuhi platform. Segera setelah itu, terdengar suara ledakan, dan semua lampu merah memudar. Di saat yang sama, mata merah dari 8 naga bertanduk meredup. Cahaya fajar yang menyelimuti Cosmic Melting Furnace juga segera menghilang. Yang tersisa hanyalah gelombang panas, seolah-olah itu adalah pengingat bagi orang lain betapa kuatnya arai cahaya giok 8 naga ini. Sudah selesai. Lin Ming menghela nafas panjang. Karena dia memiliki beberapa ingatan Kaisar Iblis, mencari cara untuk menerobos arai cahaya giok 8 naga tidaklah terlalu sulit baginya. Tapi, masalahnya adalah, bagaimana dia membukanya. Lin Ming mendekati Cosmic Melting Furnace dan merasakan gelombang panas terik melewatinya. Melihat tungku berwarna merah terang, dia tidak tahu seberapa tinggi suhunya. Jika dia langsung menyentuhnya dengan tangannya, dia takut benda itu akan langsung menembus perlindungan esensi sejatinya dan menghanguskan tangannya hingga ke tulang. Tungku peleburan kosmik ini adalah harta paling berharga dari Istana Kekaisaran Dewa Iblis, menurut ingatan Kaisar Iblis. Awalnya digunakan untuk menstabilkan Istana Kekaisaran. Mungkin, selama puluhan ribu tahun terakhir ini, alasan mengapa mantra dan boneka penjaga Istana Kekaisaran Dewa Iblis masih bisa dipertahankan dan terus berjalan semuanya terkait dengan tungku peleburan kosmik ini. Jika tidak, mantra dan formasi itu seharusnya melemah secara perlahan selama ribuan tahun. Sebelumnya,
Kepala biara White Brow telah menggunakan segel telapak tangan Buddha cerah untuk membuka tutup tungku peleburan kosmik, dan dua harta karun telah muncul, sebuah pil berwarna biru cerah, dan segumpal darah berwarna merah tua. Pil biru itu, jika dia tidak salah, harus disempurnakan dengan akar naga nirwana sebagai bagian dari bahannya. Nilainya bisa dibayangkan. Adapun masa darah merah gelap, Lin Ming tidak yakin apa itu. Dia hanya bisa merasakan energi iblis kuno dan kuat yang terpancar darinya, membuat ngeri siapapun yang merasakannya. Lin Ming samar-samar menyadari bahwa ada lebih dari dua harta karun di Cosmic Melting Furnace. Kemungkinan besar ada harta karun lain yang tersimpan lebih dalam di dalam tungku. Hanya saja Abbot White Brow hanya mampu membuka lapisan paling dangkal dari Cosmic Melting Furnace, sehingga dia tidak bisa melihat apa lagi yang ada di dalamnya. Saya ingin tahu harta macam apa yang terkandung di tingkat terdalam. Fragmen jiwa Kaisar Iblis tidak mengandung banyak kenangan tentang tungku peleburan kosmik ini. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia tidak berniat mencari harta karun di dasar Cosmic Melting Furnace, dia hanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sedangkan untuk memindahkan Cosmic Melting Furnace, itu adalah lelucon yang lebih hebat lagi. Tungku peleburan kosmik terhubung ke istana kekaisaran Dewa Iblis. Apalagi Lin Ming, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tiba, mustahil bagi mereka untuk menerimanya. Paling-paling, mereka hanya bisa membuka tutupnya dan mengambil harta karun di dalamnya. Lin Ming tidak meminta banyak. Selama dia bisa sedikit membuka sudut tungku dan kemudian mengambil sebagian kecil dari harta karun itu, dia akan puas. Namun, Lin Ming tidak memiliki Bright Buddha Palm Seal yang kuat. Dia juga tidak memiliki teknik rahasia kekuatan untuk membuka tungku. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan pendekatan paling primitif. Dia mengeluarkan tombak komet ungu dari cincin spasialnya dan menempelkannya ke tepi tutupnya. Lalu, kaki Lin Ming tenggelam, dan dia menekan batang tombak. Jika kepala biara White Brow melihat pendekatan ini maka kemungkinan besar dia akan muntah darah. Dia telah menggunakan mantra Zen Agung, yang tertinggi dan maha kuasa serta segel telapak tangan Buddha cerah untuk mengeluarkan tangan yang menghancurkan bumi, namun masih tidak dapat melewati arai cahaya giok 8 naga. Hasilnya adalah Abbot White Brow tidak bisa mendapatkan harta langka di dalam Cosmic Melting Furnace. Adapun arai fajar giok 8 naga, ia telah melakukan serangan balik dan langsung membunuh 4 tetua tertinggi penghancur kehidupan. Bahkan kepala biara White Brow, yang terkenal karena kemampuan bertahannya, masih terluka parah. Namun saat ini, Lin Ming dengan mudah melewati arai cahaya giok 8 naga dan benar-benar menggunakan metode lama dan kasar untuk membuka tungku, itu hanya bisa dikatakan sebagai lelucon. Dengan upaya penuh Lin Ming, tombak komet ungu membungkuk. Tapi, Cosmic Melting Furnace tidak bergeming sama sekali. Saat Lin Ming melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri. Dia benar-benar idiot. Meskipun tombak komet ungu dapat menampung kekuatan dengan baik, pada akhirnya itu adalah tombak yang fleksibel. Akan sangat sulit menggunakannya untuk membuka tungku. Tangan Lin Ming berbalik dan dia menukar tombak komet ungu dengan tombak darah sunyi besar. Tombak dan tombak memiliki bentuk yang serupa, namun sedikit berbeda. Dan itu adalah, semua tombak adalah senjata keras. Misalnya, batang tombak darah sunyi besar ini seluruhnya terbuat dari logam. Lin Ming menempatkan pisau tombak ke tepi tutupnya. Dia berteriak keras, melepaskan tekanan penuhnya. KKK, pada titik di mana bilah tombak dan tutupnya bertemu, suara logam yang tertekuk terdengar. Lin Ming mengertakkan gigi dan membuka kekuatan dewa sesat tanpa ragu-ragu. Kekuatan tempering marau meletus. Dalam sekejap, kekuatan Lin Ming telah meningkat hingga 100.000 jin. Setelah mencapai hampir 70% penyelesaian tempering marau, Lin Ming jarang mengandalkan kekuatan penuhnya dalam pertempurannya. Namun meski begitu, Cosmic Melting Furnace tidak bergeming. Lin Ming dengan kejam mengatupkan giginya, dia membakar darah Phoenix kuno. Zzz. Bahkan Great Desolate Blood Halberd mulai membungkuk di bawah tekanan yang mengerikan ini. Namun tutup Cosmic Melting Furnace hanya bergetar sesaat, masih jauh dari terbuka. Ini seketat ini, wajah Lin Ming memerah karena darah. Dia terus-menerus memperkirakan sisa waktu yang tersisa. Saat ini, para tetua tertinggi penghancur kehidupan itu telah pergi selama setengah dupa. Dengan asumsi bahwa mereka akan terlibat dalam perkelahian sengit selama 1/4 jam, itu berarti waktu 3 batang dupa, itu sudah lebih dari cukup. Namun, Lin Ming tidak berani mengandalkan asumsi tersebut. Dia bersiap untuk meninggalkan kebun obat Kaisar Iblis setelah beberapa waktu dupa. Tapi pada saat ini, suara lama terdengar, menyebabkan Lin Ming merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam pemandian es. Hehe, sayang kecil, Cosmic Melting Furnace bukanlah sesuatu yang bisa kamu buka. Bab 499, Anjing Tua. Siapa ini? Pada saat itu, Lin Ming merasa jiwanya membeku. Dia tiba-tiba melompat seperti anak panah, berputar dengan Great Desolate Blood Halberd di depannya. Ini hanyalah reaksi naluriah. Dia sangat sadar bahwa jika salah satu dari orang-orang penghancur kehidupan itu kembali, mereka dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan satu jentikan tangan. Namun, gua itu kosong di belakangnya, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Lin Ming merasakan keringat dingin menetes di punggungnya, pikirannya waspada. Meskipun dia membuka seluruh persepsinya, dia tidak bisa melihat satu orang pun. Apakah mereka bersembunyi? Dengan kekuatan para tuan tua itu, tidak ada gunanya melakukan ini.
Jika ya, maka itu hanyalah pola pikir seekor kucing yang ingin bermain dengan tikus. Nak, tidak perlu mencarinya, kamu tidak dapat menemukan orang suci ini. Namun, orang suci ini juga sangat terkejut. Meskipun kamu hanyalah seorang bayi laki-laki, kamu berhasil membuat kelompok pria berusia 1000 tahun itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini benar-benar sesuai dengan keinginan orang suci ini. Kamu, Lin Ming terkejut, pikirannya berpacu. Orang suci ini. Bahkan para master penghancur kehidupan lama itu tidak menyatakan diri mereka sebagai orang suci. Nama yang sombong dan sombong, dia takut hanya pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang berani menyebut diri mereka seperti itu. Suara lama itu bergema di benaknya. Bisa jadi ini adalah transmisi suara esensi sejati, atau, suara ini berasal dari lautan spiritualnya sendiri. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terkejut. Mungkinkah? Kamu adalah Kaisar Iblis. Kaisar Iblis. Heya, orang suci ini bukan dia. Kamu tidak. Lin Ming tercengang. Dia yakin bahwa suara lama ini adalah sisa kesadaran yang tersisa di dalam fragmen jiwa Kaisar Iblis, jadi bagaimana mungkin itu bukan Kaisar Iblis? Kamu adalah anjing merah yang terkandung dalam pecahan jiwa Kaisar Iblis. Anjing, kamu benar-benar berani menyebut orang suci ini seekor anjing. Suara tua itu sepertinya tiba-tiba bergerak, dan kemudian Lin Ming merasakan perjuangan sengit di bagian laut spiritualnya yang dia gunakan untuk menyegel anjing merah itu. Lin Ming merasakan sakit yang berdenyut-denyut di kepalanya, seolah-olah dia digigit seperti ada semut di dalamnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat sisa kesadaran ini di masa lalu, sekarang ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pertama itu telah dipotong menjadi beberapa bagian oleh Magic Cube, dan kemudian disegel oleh Lin Ming dengan guntur ilahi naga banjir ungu dan guntur setan pemadam darah, dan kemudian tenggelam dan ditekan di dalam lautan spiritualnya. Meski sekarang ia sedang marah, ia hanya bisa terengah-engah dan terombang-ambing sia-sia. Kekuatan spiritual yang dikonsumsinya jauh lebih besar dari Lin Ming. Lagi pula, ketika ia tersedot ke dalam kubus ajaib, kesadaran utamanya telah terpelintir oleh arus jiwa. Dan, itu telah disegel di dalam Magic Cube untuk jangka waktu yang sangat lama. Namun, suara lama ini tidak bisa mengakui kekalahan. Ia dengan dingin berkata, Nak, jika kamu berani tidak menghormati orang suci ini lagi, maka orang suci ini pada akhirnya akan menghancurkan lautan spiritualmu. Lin Ming memutar matanya. Dia hanya tidak punya waktu untuk ngobrol dengan orang ini. Dia berbalik dan berkata, jika kamu mau, maka kamu harus keluar, jangan duduk di sana dan bermalas-malasan berbicara denganku. Mendengar Lin Ming mengatakan ini, suaranya terdengar sedikit bangga, hehe, Nak, kamu cukup pintar. Ya, jika orang suci ini keluar sekarang, maka Anda akan diberikan kesempatan keberuntungan yang besar. Alis Lin Ming terangkat. Kesempatan beruntung. Kamu ingin mendapatkan Cosmic Melting Furnace, kan? Orang suci ini tahu teknik untuk mengendalikannya. Lin Ming ragu-ragu sejenak. Dia percaya bahwa orang ini benar-benar memiliki metode untuk mengendalikannya, tapi dia juga percaya bahwa orang ini tidak akan membantunya dengan niat baik. Dan berapa harganya? Berbicara denganmu benar-benar menghemat waktu. Orang suci ini akan memberitahu Anda cara membuka tungku peleburan kosmik. Tapi, syaratnya adalah kamu membuka segel kesadaranku yang terpisah dari lautan spiritualmu dan kemudian memulihkanku. Mustahil. Lin Ming segera mengesampingkan kemungkinan ini. Dia bukan tandingan anjing tua ini. Magic Cube telah membantunya menyegel anjing mengerikan itu. Tanpa bantuannya, melepaskan kesadaran anjing tua itu sekarang hanyalah mencari kematiannya sendiri. Mungkin ia bahkan mencoba untuk merasukinya. Daripada mengambil risiko yang sangat besar, Lin Ming lebih memilih tidak memiliki Cosmic Melting Furnace sama sekali. Nak, pikirkanlah, tungku peleburan kosmik ini merupakan kekayaan besar. Juga, setelah saya pulih, saya tahu cara mengendalikan tungku peleburan kosmik. Orang suci ini bahkan mengizinkan Anda mengambil seluruh tungku peleburan kosmik, memungkinkan Anda menjadikannya alat spiritual Anda sendiri. Ambil seluruh tungku peleburan kosmik. Detak jantung Lin Ming bertambah cepat saat dia mendengar anjing tua itu tiba-tiba mengatakan ini. Namun, dia akhirnya menekan keserakahan yang meningkat di dalam hatinya. Dia dengan dingin berkata, mustahil bagi saya untuk memenuhi persyaratan Anda. Anda sebaiknya menyerah saja. Waktu sangat penting saat ini, saya tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi. Lin Ming menyingkirkan Great Desolate Blood Halberd dan mulai pergi. Anjing tua itu terdengar sedikit lebih gugup sekarang. Bunyinya, hei, tunggu. Anda hanya perlu membuka segel sebagian dari kesadaran saya, tidak semuanya. Orang suci ini masih akan membantu Anda mendapatkan tungku peleburan kosmik. Buka segel hanya sebagian dari kesadaranmu. Pikiran Lin Ming bergerak. Pada awalnya, anjing tua ini telah dicabik-cabik menjadi 7 atau 8 bagian oleh Magic Cube. Jika itu hanya salah satu dari potongan-potongan ini, maka Lin Ming benar-benar yakin dia akan mampu menundukkannya. Lagi pula, ketika Lin Ming bertarung dengan anjing tua ini, dia juga menyebabkan banyak kerusakan. Siapa kamu? Bagaimana hubunganmu dengan Kaisar Iblis? Dan mengapa kamu berada di bagian jiwa Kaisar Iblis? Kamu bertanya siapa aku? Hehe, kamu mungkin belum pernah mendengar tentang aku. Suara anjing tua itu bangga dan penuh dengan rasa jijik. Memang benar, jika anjing tua ini berasal dari alam para dewa, maka Lin Ming tidak mungkin pernah mendengar tentang dia. Lin Ming tidak mau bermalas-malasan berbicara omong kosong dengan anjing ini. Sekarang,
dengan penundaan anjing tua ini, lebih dari 20 napas waktu telah berlalu. Paling banyak dia punya waktu setengah dupa sebelum dia harus pergi. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Tapi kondisi anjing tua ini, siapa yang tahu plot macam apa yang dimilikinya? Apakah ia menginginkan harta karun di dalam Cosmic Melting Furnace? Pil-pil itu atau apapun yang ada di dalamnya tidak akan berguna. Seseorang membutuhkan tubuh berdaging dan berdarah untuk menelan pil-pil itu. Lin Ming belum pernah mendengar tentang tubuh spiritual yang mampu meminum pil. Saat dia memikirkannya, Lin Ming semakin berpikir bahwa ini tidak berbahaya. Bagaimanapun, itu hanyalah sebagian dari sisa kesadaran anjing, itu bukan pertandingannya. Sekalipun anjing itu punya rencana, hal terburuk yang bisa terjadi adalah dia tidak bisa mendapatkan Cosmic Melting Furnace. Lin Ming sudah berniat untuk menyerah, jadi meskipun dia tidak bisa mendapatkannya, itu tidak terlalu merugikan. Waktu sangat ketat, Lin Ming tidak punya cukup waktu untuk memikirkannya. Karena tidak ada bahaya apapun, maka dia akan menyetujui syaratnya saja. Menyerahkan beberapa peluang keberuntungan karena sedikit kekhawatiran bukanlah gaya Lin Ming. Baiklah, lalu aku akan membuka segel sebagian dari kesadaranmu. Lin Ming masuk jauh ke dalam lautan spiritualnya sendiri. Di dalam lautan spiritualnya, kesadaran anjing tua itu telah terbagi menjadi beberapa bagian dan secara individual ditekan di berbagai sudut lautan spiritual Lin Ming. Setiap bagian terbungkus dalam bungkusan petir yang tebal, seolah-olah itu adalah kepompong. Saat Lin Ming melihat ini, dia sedikit terkesan. Agar anjing tua itu masih bisa berbicara dengannya seperti ini, orang-orang Realm of the God yang lama itu memiliki kesadaran jiwa yang sangat tangguh. Lin Ming memilih bagian kesadaran yang paling lemah dan terkecil, dan bersiap untuk membuka segelnya. Anjing tua itu juga tampak sedikit tidak puas. Wah, di mana keberanianmu? Kekuatan orang suci ini telah menurun tajam. Sekarang, yang tersisa hanyalah wujud jiwaku, namun kamu masih melepaskan bagian terkecilnya saja. Biarpun beberapa bagian kesadaranku bergabung, aku tetap tidak akan bisa menyakitimu. Untuk membuka tungku peleburan kosmik, orang suci ini harus mengeluarkan banyak kekuatan jiwa. Jika kamu hanya membuka segel sekecil itu, maka orang suci ini akan merusak dirinya sendiri karena menarik kekuatan jiwa secara berlebihan. Lin Min tidak terlalu memikirkan hal ini. Dia dengan tenang berkata, kamu benar, saya tidak begitu berani. Kurangi pembicaraan kosong, apakah Anda setuju atau tidak? Lin Ming menduga anjing tua ini memiliki motif tersembunyi. Tapi sekarang, waktunya terlalu sempit, dan dia tidak mau bernegosiasi. Karena dia telah memutuskan bahwa hal itu tidak berbahaya baginya, maka dia akan menghadapinya saat hal itu terjadi dan mencoba mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya yang dia bisa, memancing apapun yang tersedia. Dengan kekuatan pihak lain yang sangat lemah, orang yang diuntungkan di sini adalah dia. Sial, tidak kusangka harimau sepertiku akan diganggu oleh anjing. Baiklah, aku tidak mau repot-repot menawar denganmu. Sekarang buka segel kesadaranku. Harimau diganggu oleh seekor anjing. Bukankah kamu sendiri hanya seekor anjing? Lin Ming memikirkan hal ini dalam pikirannya, tetapi enggan mengatakannya. Anjing tua ini tidak tampak seperti kaisar iblis yang hebat, melainkan seorang penipu tua. Lin Ming melenturkan jari-jarinya dan mulai membuka segel petir yang membungkus bagian kesadaran jiwa. Dia berkata, saya akan mengatakan ini sebelumnya. Saya hanya punya waktu setengah dupa. Jika kamu tidak berhasil dalam jangka waktu tersebut, maka aku akan pergi. Setengah dupa waktu, lebih dari cukup. Mendapatkan kebebasan setelah sekian lama disegel ibarat seseorang yang tiba-tiba dibebaskan setelah diikat dengan tali. Kesadaran anjing tua itu merentangkan tubuh rohnya, dan kemudian dengan nyaman berteriak, "Guk." Mendengar ini, Lin Ming terdiam. Bagaimana ini bukan seekor anjing? Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah apa yang terjadi setelahnya. Saat Lin Ming melihat anjing tua itu keluar dari lautan spiritualnya dan berubah menjadi bentuk yang terlihat, dia hampir menggigit lidahnya sendiri. Di depannya ada seekor anak anjing mini sepanjang setengah kaki. Ekornya seukuran jari, dan ditutupi ikal merah. Telinganya terkulai, dan menjulurkan lidahnya, sepasang mata hitam kecil menatap keluar. Itu adalah seekor anjing pesek, itu pasti seekor anjing pesek. Kamu, Lin Ming kehilangan kata-kata. Apa yang kamu lihat? Kekuatan jiwa orang suci ini rusak parah. Secara alami, tubuh saya akan sedikit mengecil. Apa yang aneh tentang itu? Melihat ekspresi kaget Lin Ming, anjing tua itu sedikit tidak puas dan ingin menyalahkannya karena terkejut. Lin Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika ini adalah seorang suci, dan ini juga merupakan bentuk jiwanya, maka sungguh sulit untuk menghubungkan dua gambaran yang berbeda itu menjadi satu. Tapi sekarang adalah momen hidup atau mati, dan Lin Ming tidak bisa meluangkan waktu untuk peduli tentang hal ini. Dia tidak akan mengendurkan kewaspadaannya hanya karena anjing pup mini ini tampak tidak berbahaya. Lin Ming yakin anjing tua ini punya rencana. Kalau tidak, mengapa menyenangkan membantunya membuka Cosmic Melting Furnace? Mereka mungkin ingin melihat ke dalam untuk melihat manfaat apa yang bisa mereka perjuangkan. Memikirkan hal ini, Lin Ming memutar esensi sejati di tubuhnya, tetap waspada penuh. Niat bela diri samsara juga mulai terbentuk di lautan spiritualnya, siap menyerang anjing tua itu kapan saja. Anjing pesek itu perlahan melayang menuju puncak Cosmic Melting Furnace, kedua matanya menatap tutupnya. Ia menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilat bibirnya, memperlihatkan senyuman yang sangat mesum dan mengganggu terhadap Lin Ming.
Kemudian, ia mulai bergumam perlahan. Saat anjing tua itu bergumam, kedua cakar depannya yang pendek juga mulai bergerak secara acak di udara. Lin Ming melihat ini sebentar, dan kemudian mulai memahami bahwa gerakan ini menciptakan segel. Lin Ming merasa seperti disambar petir. Babak 500, menerima tungku. Anjing itu, atau lebih tepatnya seekor anjing pesek, bersikap mementingkan diri sendiri saat ia bernyanyi. Kedua kaki anjing depannya melambai di udara dengan senyuman cabul terpampang di wajah marahnya. Ini benar-benar menantang batas pemahaman visual Lin Ming. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, orang ini lebih seperti tua yang licik. Namun meskipun anjing tua ini sepertinya tidak terlalu bisa diandalkan, sepertinya dia tahu apa yang dibicarakannya. Tungku peleburan kosmik mulai mengeluarkan cahaya merah terang, dan badan tungku juga sedikit bergetar, memancarkan sejumlah besar energi yang melonjak keluar. Namun, saat lampu merah bersinar, anjing pesek itu tidak mampu mempertahankan ekspresi cabulnya. Bentuk jiwanya tampak berputar, seolah kekuatan jiwanya melemah. Seperti yang dikatakan anjing pesek itu sebelumnya, membuka tungku peleburan kosmik hanya dengan melepaskan sebagian kecil dari kesadarannya sudah mendorong batasnya. Tungku mulai memancarkan cahaya putih terang, dan juga mulai bergetar. Sepertinya ia siap terbang menjauh dari peron kapan saja. Mata Lin Ming bersinar. Anjing pesek ini tidak hanya membuka Cosmic Melting Furnace, tapi mengambil semuanya. Bisakah kamu benar-benar mengambil seluruh Cosmic Melting Furnace? Omong kosong. Meskipun pesek itu tampak seolah-olah hampir tidak bisa bertahan, ia masih berusaha menatap Lin Ming dengan sangat meremehkan, mencoba mengejeknya. Apakah kamu tahu siapa orang suci ini? Melihat anjing pesek ini yang harus mengatupkan giginya dan memaksakan kata-kata dengan susah payah, Lin Ming merasakan setetes keringat jatuh di dahinya. Orang ini, apakah dia benar-benar salah satu monster tua yang hidup selama puluhan ribu tahun? Lin Ming tidak repot-repot memikirkan hal ini lagi. Matanya terbelalak saat dia menatap Cosmic Melting Furnace yang terus bergetar, energinya menjadi semakin padat. Anjing pesek ini jelas memiliki hubungan dengan Kaisar Iblis, dan mungkin saja dia adalah monster kontrak Kaisar Iblis. Jika ini masalahnya, kekuatan anjing juga harus berada pada tingkat yang sangat tinggi. Mengambil Cosmic Melting Furnace seharusnya bukanlah sesuatu yang terlalu aneh. Namun, Lin Ming tidak tahu apa yang pesek itu rencanakan lakukan dengan Cosmic Melting Furnace. Ia hanya memiliki tubuh jiwa, jadi apa gunanya tungku pil? Kecuali, ia berencana menggabungkan dirinya ke dalam harta karun dan menjadi roh harta karun. Apakah anjing pesek ini ingin menjadi roh harta karun? Jika ada tubuh daging dan darah yang nyata, lalu siapa yang ingin menjadi roh harta karun? Satu-satunya jenis yang bersedia melakukannya adalah mereka seperti roh istana alam mistik Phoenix Suci, yang berasal dari ras roh dan bukan manusia. Roh istana lebih memilih untuk beristirahat lama dan damai, selama puluhan ribu tahun sekaligus. Tapi, anjing pesek ini jelas tidak sama. Pikiran Lin Ming berpacu, jari-jarinya tanpa sadar menelusuri cincin spasialnya. Pada titik ini, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. Tungku peleburan kosmik mulai berputar liar di platform. Dan saat ia berputar, ia mulai menyusut. Tungku pil besar setinggi 30 kaki langsung menyusut menjadi kurang dari 10 kaki. Pada saat yang sama, tutup Cosmic Melting Furnace bergetar hebat, seolah hendak terbang. Saat anjing pesek itu melihat ini, matanya bersinar dengan cahaya serakah, naik. Cakar anjing puk itu bergerak saat ia mengeluarkan kata-kata. Peng, tutupnya terangkat ke udara, dan pil berwarna biru dan cairan merah juga terbang keluar. Pil berwarna biru itu adalah pil yang telah dimurnikan dengan akar naga nirwana. Adapun cairan merah itu, Lin Ming telah memperhatikan bahwa itu adalah darah yang memancarkan energi iblis kuno. Anjing pesek itu melambaikan cakarnya dan menekan pil biru itu kembali ke dalam tungku pil. Meskipun pil biru ini sangat berharga, pesek itu hanya memiliki tubuh jiwanya, jadi tidak ada gunanya. Oleh karena itu, hanya ada sisa darah merah di udara. Saat anjing pesek itu melihat segumpal darah ini, senyuman muncul di wajahnya saat ia terkekeh. Hahaha, darah iblis raksasa kuno ini adalah milik orang suci ini. Lin Ming kaget, darah setan raksasa kuno. Dia tiba-tiba teringat bahwa bola cahaya putih di dalam Magic Cube sering kali menyerap esensi darah Master, terkadang dengan putus asa. Mungkinkah ada semacam kemampuan rahasia yang memungkinkan tubuh jiwa memberi makan dirinya sendiri dengan esensi darah? Ini buruk. Jika pesek ini berhasil menyerap darah iblis raksasa kuno, apakah dia masih mampu menghadapinya? Lin Ming tidak tahu berapa banyak kekuatan yang akan dipulihkan oleh pesek itu setelah menyerap darah ini, tetapi dalam situasi hidup atau mati ini, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi yang mungkin di luar kendalinya. Tanpa penundaan, Lin Ming langsung memutar niat bela diri samsara miliknya. Dia tidak berencana melawan anjing puk itu dan saling menyakiti. Jika segala sesuatunya berada dalam kendalinya, maka dia mungkin akan membagi sebagian darah iblis raksasa kuno dan memberikannya kepada anjing pesek itu. Tapi dia benar-benar tidak bisa membiarkannya melahap semuanya. Lin Ming berencana untuk bergegas ke depan, tapi anjing puk itu bahkan lebih cepat. Anjing pesek itu melambaikan kakinya dan darah iblis raksasa kuno melayang. Ia tersenyum jahat saat membuka mulutnya, siap menelan seluruh darah. Tapi pada saat ini, cahaya merah keluar dari dada Lin Ming, dari tanda Magic Cube.
Astaga! Dengan suara dering ringan, lampu merah itu menyelimuti darah iblis raksasa kuno dengan kecepatan yang tidak terbayangkan, lalu berputar kembali dengan kecepatan yang sama yang tidak terbayangkan. Seluruh proses terjadi dalam waktu kurang dari sekejap mata, Lin Ming tidak bisa menjawab. Kaca, anjing pesek itu tidak menggigit apapun dan hampir mematahkan giginya sendiri. Karena tidak menggigit apapun, senyuman iblis bahagia di wajahnya tiba-tiba membeku. Lin Ming membeku di tempatnya. Dia merasakan kehangatan di dadanya saat kumpulan darah itu mengalir ke tubuhnya dan kemudian diserap oleh Magic Cube. Magic Cube bergetar beberapa kali, lalu menjadi tenang. Sial, anjing pup itu menjadi marah. Ia telah menarik kekuatan jiwanya secara berlebihan dan memperoleh darah iblis raksasa kuno hanya setelah mengalami kesulitan yang ekstrim. Awalnya ia ingin menggunakan darah untuk memberi makan jiwanya yang hancur, tetapi tidak menyangka bahwa ia akan ditelan tanpa bekas hanya dalam sekejap mata. Nak, orang suci ini akan menggigitmu sampai mati. Pakan. Anjing pesek itu melolong seperti serigala dan menggigit Lin Ming. Lin Ming terdiam. Pergerakan tiba-tiba dari Magic Cube memang mengejutkan tapi bukannya tidak terduga. Lagi pula, karena darah iblis raksasa kuno mampu menyehatkan jiwa, kubus ajaib secara alami akan memperjuangkannya. Sedangkan untuk membahas tentang kemampuan memperebutkan sari darah, perbedaan antara Pup dan Magic Cube tidak diragukan lagi seperti langit dan bumi, dipisahkan sejauh 108.000 mil. Saat Magic Cube mengambil tindakan, bahkan darah naga sejati menggigil ketakutan. Melihat pesek bergegas ke arahnya, Lin Ming dengan tenang memutar semua esensi sejatinya. Niat bela diri samsara menciptakan pusaran hitam besar di perairan laut spiritualnya. Pada saat yang sama, jiwa guntur ganda naga banjir ungu dan guntur pemadam darah juga muncul di langit lautan spiritualnya. Hah, Pup itu melemparkan dirinya ke tubuh Lin Ming seperti embusan angin. Karena tidak memiliki tubuh asli, menggigit Lin Ming hanyalah tipuan. Jika ingin menyerang, yang bisa dilakukan hanyalah menyerang laut spiritual Lin Ming. Namun, hanya dalam beberapa saat, hanya terdengar suara, "Au," yang menyedihkan saat anjing pesek itu berteriak. Ia dibuang, ekspresi sedih di wajahnya. Tabrakan jiwa sangat berbahaya. Pertahanan kekuatan jiwa Lin Ming sangat kuat, bahkan melampaui banyak master inti revolving lama. Setelah anjing pesek itu menyerbu ke arahnya, dia langsung tertindas dan akhirnya mengalami sejumlah luka. Sial, sial, sial. Harimau ini diganggu oleh seekor anjing. Orang suci ini gila, orang suci ini gila. Anjing pesek itu mengumpat, wajah anak anjingnya memerah. Laut spiritual Lin Ming memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, pusaran hitam, dan juga jiwa guntur berwarna merah dan ungu. Sebagai makhluk yang tidak lengkap, ia hanya ditindas ke dalam keadaan yang menyedihkan. Tunggu saja sampai orang suci ini memulihkan kekuatannya, kalau begitu, aku akan menelanmu utuh. Anjing pesek itu menggosok kepalanya yang sakit dengan satu kaki dan kemudian mengarahkan kaki lainnya ke Lin Ming saat ia gemetar karena marah. Lin Ming tetap tanpa ekspresi, suaranya dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik lagi. Kita hanya punya waktu beberapa lusin napas lagi. Jika master penghancur kehidupan lama itu kembali pada periode ini, maka aku harus menjawabnya. Namun, situasi Anda sendiri tidak akan jauh lebih baik. Menurut Anda apa yang akan dilakukan orang-orang tua itu setelah mereka menemukan sisa kesadaran makhluk purba dari alam para dewa di sini? Menurutmu apa yang akan mereka lakukan padamu?" Saat Lin Ming berbicara, kulit anjing Pup itu menjadi semakin jelek. "Kamu anak kecil yang bau, apakah kamu mengancam orang suci ini? Saya hanya mengingatkan Anda untuk tidak berbicara omong kosong lagi atau bermain game lagi, atau kita berdua akan tamat. Brengsek, kamu menelan darah iblis raksasa ayah ini." Lin Ming mencibir, "Bukan aku yang menyerapnya melainkan Magic Cube. Saya pikir karena Anda adalah makhluk hebat yang datang dari alam para dewa, Anda akan tahu tentang keberadaan kubus ajaib yang telah menyerap kesadaran jiwa Anda." Saat Lin Ming tiba-tiba menyebutkan Magic Cube, anjing pesek itu sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu yang mengerikan. Ekspresi marahnya langsung digantikan dengan kepanikan yang dilanda teror. "Sihir, kubus ajaib, surga. Kamu menelan kubus ajaib kristal ilahi ke dalam tubuhmu." Anjing pesek itu berbicara dalam kabut yang tergagap. Tidak diketahui mengapa itu terkoyak menjadi 7 atau 8 bagian, tapi sekarang dia diingatkan oleh Lin Ming, dia tiba-tiba tercerahkan tentang apa yang terjadi. Kamu, anjing pesek itu mengepakkan mulutnya, tidak yakin harus berkata apa. Lin Ming menjadi tidak sabar. "Apakah kamu sudah selesai? Setelah kita mengambil Cosmic Melting Furnace, kita akan membagi hartanya 40-60. Kamu 40, aku 60. Kenapa aku 40, kamu 60? Anjing pesek itu sangat tidak senang, hanya saya yang tahu metode mengumpulkan tungku peleburan kosmik. Setidaknya harus ada pembagian yang setara. Baik, kami akan membaginya secara merata. Lin Ming langsung setuju. Dia tidak siap untuk memperdebatkan masalah ini saat ini. Saat anjing pesek itu melihat Lin Ming setuju begitu saja, dia merasa ada sesuatu yang salah. Namun, sudah terlambat baginya untuk memikirkannya. Anjing pesek itu terus merapal mantra. Tungku peleburan kosmik yang menyusut hingga kurang dari 10 kaki semakin menyusut. Dalam beberapa saat, tungku raksasa itu berkurang menjadi kurang dari setengah kaki tingginya. Bahkan bisa dipegang dengan satu tangan. Tungku peleburan kosmik ini dikenal sebagai tungku pil terhebat di benua tumpahan langit, dan juga merupakan harta karun tertinggi.
Tidak perlu ditempatkan dalam lingkaran spasial, tetapi bisa langsung diintegrasikan ke dalam tubuh, sehingga menjadi ruang tersendiri. Orang suci ini hanya memiliki wujud jiwa, jadi secara alami saya tidak dapat menerima tungku peleburan kosmik. Anggap saja ini tawaran yang murah untuk saat ini, nak. Ini akan disimpan di tubuhmu untuk saat ini, tapi jangan terlalu lancang berpikir kamu bisa menyimpannya sendiri. Oke, sekarang Lin Ming terikat bersama dengan pesek itu, dia tidak percaya itu akan memulai trik kotor, jadi dia langsung setuju. Anjing pesek itu melambaikan cakarnya, dan dengan suara siulan, Cosmic Melting Furnace terbang ke tubuh Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming hanya merasakan panas dalam dirinya. Ketika dia mencari ke dalam dirinya sendiri, dia menemukan Cosmic Melting Furnace telah muncul di dalam dantiannya, dan perlahan-lahan berputar. Saat Cosmic Melting Furnace terbang ke tubuh Lin Ming, anjing pesek itu menjerit aneh, wajahnya langsung dipenuhi penyesalan. Sial, ayah ini mengira ada sesuatu yang tidak beres, saya benar-benar tertipu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.